Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Lestari dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 2023-01195. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab kembali UTS dari mata kuliah Marketing Management. Nomor 1 poin A yaitu pemasaran adalah aktivitas atau proses menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk membangun hubungan dan memuaskan pelanggan dengan cara yang menguntungkan. Lalu ada nomor 1 poin B. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dengan jumlah banyak dan harga yang terjangkau. Lalu ada konsep produk. Konsumen menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif terbaik. Lalu ada konsep penjualan. Konsumen sebaiknya tidak dibiarkan begitu saja. Organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang lebih agresif. Lalu ada konsep pemasaran. Ini tuh mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Dan terakhir ada konsep pemasaran sosial atau holistik. Pendekatan yang berusaha menyadari dan mendamaikan ruang lingkup dan kompleksitas aktivitas pemasaran. Selanjutnya nomor 1 poin C. Pemasaran penting bagi coffee shop karena membantu menarik pelanggan baru, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan agar dikenal oleh para konsumen. Melalui strategi pemasaran, coffee shop dapat memperkenalkan menu yang unik, mempromosikan suasana tempat, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi para konsumen. Pemasaran juga memungkinkan coffee shop untuk bersaing lebih efektif dengan kafe-kafe lain. Selanjutnya, nomor 2 poin A. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan yang diukur dari seberapa baik pengalaman mereka, yaitu memenuhi atau melebihi harapan mereka. Selanjutnya, nomor 2B. Pelanggan akan merasa puas jika produk atau layanan memenuhi atau melebihi harapan mereka. Sebaliknya, jika pelanggan merasa tidak puas, itu terjadi karena harapan mereka tidak sesuai atau tidak terpenuhi. Indikator yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu yang pertama kualitas produk atau layanan, lalu ada harga, pelayanan, pengalaman pembelian, dan ekspektasi. Lalu ada nomor 2 poin C yaitu contoh kepuasan pelanggan. Yang pertama di sini ada tentang kualitas minuman. Jadi pelanggan puas karena kopi yang disajikan itu segar, aroma dan rasanya sesuai seperti harapan mereka. Lalu ada suasana yang nyaman. Jadi tempat yang nyaman dan estetik, cocok untuk bekerja atau bersantai, membuat para pelanggan merasa betah untuk berlama-lama di tempat coffee shop. Lalu ada contoh ketidakpuasan pelanggan. Yang pertama itu pelayannya yang lambat atau tidak ramah. Jadi pelanggan merasa tidak dihargai karena pelayanan yang lambat dan kurang ramah dalam melayani. Nomor 3 poin A. Peran dan status seseorang mempengaruhi pola konsumsi karena setiap individu memilih produk atau layanan yang sesuai dengan peran sosial atau statusnya untuk mencerminkan identitas atau memenuhi ekspektasi sosial. Yaitu mahasiswa. Mereka lebih memilih menu yang harganya lebih terjangkau, yang sedang promo atau diskon, dan lebih memilih tempat coffee shop yang suasananya lebih nyaman untuk belajar atau bersosialisasi dengan teman-temannya. 3 poin B. Usia dan tahap siklus hidup mempengaruhi pola konsumsi karena kebutuhan dan daya beli seseorang berubah dengan seiring bertambahnya usia atau fase dalam hidupnya. Contohnya remaja. Mereka lebih menyukai minuman manis seperti es kopi, frappuccino, dan tertarik pada promo atau suasana yang instagramable. Nomor 4, bagian A, segmentasi geografis. Yang pertama ada pusat kota. Coffee shop dapat menyasar konsumen di daerah perkotaan seperti area kampus atau mall. Nah, lalu ada pinggiran kota. Coffee shop di pinggiran kota juga dapat menarik pelanggan yang mencari suasana lebih tenang. Di sini juga bisa meningkatkan konsumen yang lebih suka minum kopi sambil bersantai atau berkumpul bersama keluarga. Ini ada segmentasi demografis. Yang pertama itu ada di kalangan usia ya, di kalangan mahasiswa dan remaja sekitar umur 16 sampai 25 tahun. Mereka lebih cenderung mencari tempat untuk bersosialisasi atau belajar. Minuman manis dan harga yang terjangkau juga menjadi prioritas utama bagi mereka. Lalu pekerja dewasa sekitar 26 sampai 45 tahun. Mereka lebih memilih
kopi premium dan tempat yang nyaman untuk bekerja atau meeting, kualitas dan kecepatan pelayanan juga sangat penting ya bagi mereka. Lalu ada pendapatan. Nah, untuk pendapatan di sini tuh mulai dari menengah ke atas. Nah, untuk menengah ke atas itu lebih memilih kopi yang berkualitas tinggi dan pengalaman yang premium. Lalu ada menengah ke bawah, di mana mencari menu yang lebih terjangkau dan menyukai promosi atau diskon. Selanjutnya nomor 4B, segmen yang dipilih untuk targeting adalah pekerja dewasa sekitar 26-45 tahun dan mahasiswa 16-25 tahun. Mengapa memilih targeting dari rentan usia ini? Karena mereka memiliki daya bersaing tinggi. Mereka juga menghargai kualitas produk dan suasana yang nyaman. Dengan menargetkan segmen ini, coffee shop dapat menawarkan layanan yang mendukung seperti wifi gratis, colokan listrik, dan suasana yang tenang serta suasana yang cocok untuk kegiatan sosial dan belajar. Oke, untuk nomor 5, saya kasih nama kafe di sini yaitu Cafe 5, yang artinya itu kafe menggambarkan tempat yang nyaman dengan berfokus pada kopi atau minuman dan aneka menu lainnya dengan kualitas yang terbaik. Lalu ada vibe di sini itu kan artinya suasana ya. Jadi saya kasih nama Cafe 5 itu karena vibe itu menciptakan suasana yang nyaman, santai, yang cocok untuk bersosialisasi atau bekerja bagi para pekerja, para mahasiswa untuk bersantai dan bersosialisasi. Lalu ada slogannya yaitu Find Your Vibe, Sip Your Joy, yang artinya temukan getaranmu, cicipi kegembiraanmu. Nah, maksud dari makna ini, slogan ini tuh mengundang pelanggan untuk menemukan suasana yang sesuai dengan keinginan mereka dan menyiratkan bahwa setiap tegukan kopi atau minuman yang mereka minum itu membawa kebahagiaan dan pengalaman positif bagi setiap pelanggan. Nomor 6, proposisi nilai. Yang pertama, kualitas kopi premium yang dapat disesuaikan dengan selera pelanggan. Di sini kami sudah pasti mengutamakan kualitas bahan kopi yang premium atau minuman dan bahan menu lainnya yang premium. Lalu ada suasana yang nyaman, stylish, cocok untuk bersantai, bekerja, atau bertemu teman. Nah, sesuai dengan nama kopi kami yaitu Coffee Vibe dan slogan kami yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan. Di sini juga kami mengutamakan bahwa suasana tempat yang nyaman, aman, stylish itu akan lebih banyak menarik pelanggan dan itu akan menjadi proposisi nilai utama bagi kami. Lalu ada pengalaman yang menyenangkan dengan pelayanan yang ramah dan cepat. Di sini juga kami akan mengutamakan dan pelayanan yang aman, ramah, dan cepat itu kayak pelayanan yang lebih cepat dan ramah. Ada titik paritas POP bagi pelanggan. Yang pertama, kualitas kopi standar yang mencakup berbagai pilihan minuman kopi populer yang ada di coffee shop yang hampir ada di semua coffee shop gitu. Lalu lokasi yang strategis itu seperti kayak yang mudah dijangkau ya, seperti pusat kota atau seperti area kampus, mall dan lain sebagainya. Terakhir ada fasilitas dasar. Kami menyediakan seperti wifi gratis, meja dan kursi yang aman, nyaman, serta pelayanan yang lebih cepat. Selanjutnya ada titik perbedaan atau POD bagi pelanggan. Pertama, suasana yang unik dan estetik, menawarkan desain interior yang nyaman dan instagramable. Jadi yang estetik tuh bagus untuk foto-foto karena remaja zaman sekarang tuh lebih suka berfoto dan lebih mengutamakan sosmednya. Lalu ada menu kopi yang inovatif dan kreatif, menyediakan pilihan kopi dengan rasa baru dan tren kopi yang berbeda. Jadi menyediakan yang bikin berbeda itu dengan tren menu atau tren kopi-kopi yang terbaru yang lebih kekinian. Lalu ada mantra merek Coffee Vibe atau ada brand mantranya, yaitu kopi berkualitas, pengalaman inovatif, kebahagiaan setiap tegukan. Maksudnya tuh kopi yang berkualitas itu menjamin kopi yang enak dan konsisten, untuk kebahagiaan setiap tegukan itu menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan, baik segi rasa maupun suasana hati. Dan terakhir, pengalaman inovatif itu menawarkan inovasi dalam produk dan suasana.